Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu yang akan mempengaruhi pergerakan pasar modal di Indonesia. Dan live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, ancaman tingkat pengangguran yang melonjak di Indonesia pada tahun 2020 sudah di depan mata. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bahkan memprediksi tingkat pengangguran berpotensi mencapai 12,7 juta orang di tahun 2021. Tingkat pengangguran terbuka terus meningkat. Badan Pusat Statistik merilis tingkat pengangguran terbuka nasional per Februari bertambah 60 ribuan orang atau menjadi 6,88 juta orang. Pemerintah melalui PPN atau Bappenas memprediksi lonjakan tingkat pengangguran terbuka semakin menjadi di tahun 2021 yang berpotensi menjadi 12,7 juta orang. Ekonom senior Indef Eni Sri Hartati dengan tegas mengatakan total tingkat pengangguran bisa lebih besar dari prediksi pemerintah jika pemerintah tidak membuat kebijakan yang efektif untuk mengurangi dampak COVID-19. Yang paling utama apa? Yang paling utama sekarang sangat urgent dibutuhkan untuk memulihkan daya beli masyarakat adalah pekerjaan. Jadi begitu orang memiliki pekerjaan, sudah pasti punya pendapatan. Pendapatan itu yang akan menciptakan permintaan. Nah, oleh karenanya program-program pemulihan ekonomi nasional itu diprioritaskan untuk sektor-sektor yang mampu mengkreat lapangan kerja sekaligus dia produktif. Pemerintah sendiri telah menggelontorkan dana 695,2 triliun rupiah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional yang sebagian besar dananya ditunjukkan untuk dukungan terhadap dunia usaha. Eni berharap mapping skala prioritas membuat dana yang dikeluarkan tidak sia-sia dan berdampak langsung ke pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Novandi Kusuma, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai menahan badai PHK, sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Ibu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Apindo. Selamat pagi, Bu Sinta. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Sinta sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat, Bu? Sehat selalu. Baik, Bu Sinta, mengenai topik kita hari ini, saya kemudian betul-betul dapat memahami kondisi sulit yang dirasakan oleh teman-teman pengusaha, bagaimana teman-teman pengusaha betul-betul mengambil ataupun mempertimbangkan PHK ataupun layoff sebagai pilihan yang sangat-sangat terakhir. Tapi update-nya sejauh ini seperti apa, Bu Sinta? Ya, jadi mungkin kalau kita lihat dan kita juga sudah sering mendengar ya, memang COVID-19 ini dampaknya sangat signifikan ke banyak sekali sektor usaha. Banyak sekali sektor usaha yang selama PSBB juga tidak bisa beraktivitas kemarin, dan banyak yang memang sudah tidak ada demand ya, seperti perhotelan memang sudah hampir 2.000 yang tutup, dan kelihatannya itu sulit untuk bisa langsung pulih kembali. Juga di transportasi seperti darat ya, jadi transportasi penumpang itu juga sangat terpengaruh, hampir tinggal sisa 10% aktivitasnya sewaktu PSBB. Juga industri manufaktur juga banyak yang kapasitasnya sangat turun. Jadi walaupun diperbolehkan beraktivitas dari industri pengecualian, juga banyak yang memang demand-nya turun. Nah, jadi itu jelas berdampak kepada karyawan maupun tenaga kerja yang dirumahkan ataupun di PHK. Nah, saya mau sedikit memberikan gambaran aja ya. Mengenai data BPS ya, bulan Agustus 2019 itu jumlah angkatan kerja kan ada 133 juta ya. Nah, dari situ ada penduduk yang bekerja itu sudah sebenarnya ada 126 juta, dan yang terbuka, pengangguran terbuka itu 7 juta. Namun komposisi pekerja informal kita itu sangat tinggi, sekitar 55,7%. Jadi ini yang sebenarnya menjadi masalah utama, karena pekerja informal kita ini juga selama COVID-19 ini sangat terdampak. Jadi seperti tukang bakso, tukang sayur, mereka juga semua kehilangan pendapatan. Nah, ini tentu saja juga impact kepada data BPS yang menunjukkan penduduk miskinnya ya. Jadi di sini juga akan kena kepada garis kemiskinan penduduk miskin Indonesia.
Yeah. Nah, kalau dari data asosiasi yang kami dapatkan, yang dilaporkan, itu sampai saat ini ada sekitar 6 juta ya, lebih yang dirumahkan atau di PHK. Baik. Namun kalau data dari Kementerian Ketenagakerjaan, mungkin saat ini masih menunjukkan di angka sekitar 2,5 juta, 3 juta. Baik, ya ada beberapa hal yang tentu saja dilakukan oleh teman-teman pengusaha agar opsi layoff itu tidak dilakukan. Apa saja, Bu Sinta, yang dilakukan? Walaupun memang ujung-ujungnya ini harus menjadi satu pil pahit ataupun satu opsi yang harus diambil. Ya, jadi pertama-tama mesti diketahui bahwa banyak perusahaan sudah mengalami kendala cash flow. Arus kas ya. Dengan sendirinya sebenarnya mereka juga nggak bisa mem-PHK. Karena kalau di Indonesia itu kalau mau mem-PHK kan pesangonnya tinggi sekali ya. Jadi banyak yang tidak ada kemampuan untuk mem-PHK. Jadi apa yang dilakukan adalah dirumahkan. Yeah. Nah, mungkin konsep juga yang untuk supaya membantu itu gantian. Jadi mungkin ada yang masuknya gantian, kemudian ada yang gajinya diturunkan ya. Jadi pertama-tama mereka yang cuti, yang bisa mengambil cuti masih ada sisa, ambil semua cutinya dulu, gitu kan. Kemudian yang kontrak ya terpaksa kontraknya juga nggak bisa diperpanjang. Tapi yang pegawai itu memang mereka ini sekarang mungkin gajinya juga harus diturunkan kalau memang perusahaan tersebut tidak ada kemampuan untuk membayarkan gaji karyawannya, dan itu memang dilakukan secara bilateral masing-masing perusahaan. Baik, Bu Sinta, ada konsekuensi ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan, apakah itu merumahkan ataupun PHK. Ini akan berdampak kepada produktivitas dari perusahaan sendiri. Sementara produktivitas tentu saja ini dijadikan satu tulang punggung lah ya untuk membuat sebuah perusahaan tetap beroperasi. Sejauh mana ini dipertimbangkan ataupun jadi satu pertimbangan utama lah sebelum kemudian pengusaha memutuskan untuk mengurangi jumlah karyawannya? Ya, saya rasa kalau dengan COVID-19 ini kita sekarang konsepnya lebih untuk survival. Karena perusahaan itu untuk survive, kalau bagaimana memikirkan produktivitas kalau survive aja nggak bisa gitu ya. Jadi nomor satu yang jadi prioritas adalah survival dulu supaya perusahaan itu bisa bertahan. Sehingga nantinya walaupun karyawan ini dirumahkan, somehow bisa dipekerjakan kembali. Jadi survival adalah yang utama. Nah, produktivitas itu masalah untuk Indonesia sudah lama, bukan hanya karena COVID gitu loh. Yeah. Jadi memang untuk saat ini mungkin produktivitas tidak menjadi satu hal yang sangat prioritas tinggi karena memang kita harus survive dulu gitu. Nggak ada gunanya kita membicarakan produktivitas kalau kita nggak bisa survive. Nah, ini yang mungkin jadi kuncinya mengapa banyak sekali keputusan-keputusan mungkin yang tidak mau diambil oleh perusahaan, tapi tidak ada pilihan lain gitu. Baik. Tapi tentu saja dari fungsi pekerjaan, dari proses pekerjaan itu pasti dievaluasi kembali. Makanya kan semua perusahaan juga melakukan proses transformasi ya, gitu loh. Jadi nanti di situ akan dilihat mungkin dari segi bagaimana perusahaan bisa tetap beroperasi dengan jumlah karyawan yang lebih minim dan tetap meningkatkan produktivitas mereka. Baik, satu hal yang sedang hangat diperbincangkan adalah bagaimana Presiden Jokowi memberikan penilaian ataupun assessment terhadap kinerja menteri-menterinya yang dinilai biasa saja. Menurut teman-teman pengusaha, in terms of bagaimana sebetulnya pemerintah memberikan support ataupun bantuan ataupun menyalurkan insentif untuk teman-teman usaha agar tidak melakukan layoff. Usahanya ataupun effortnya biasa saja atau terasa, Bu Sinta? Iya. Jadi kalau kita lihat memang kan kalau dari sisi COVID ini kan ada demand shock dan ada supply shock ya. Jadi disrupsinya ini dari demand dan supply. Kita bicara dulu soal supply ya. Nah, kalau kita mau supply ini juga ada kaitannya kan dengan operational perusahaan, ya kan? Bagaimana perusahaan bisa beraktivitas, bagaimana kemudian cost untuk mensupply, ya kan? Nah, cost-nya ini yang mungkin banyak perlu bantuan pemerintah karena dengan selama COVID itu kan kita mencoba untuk mengurangi cost. Yaitu dari sisi baik itu pajak, baik itu tenaga kerja, baik itu energi cost gitu. Ini semua perlu bantuan daripada pemerintah. Ditahan dulu, Bu Sinta, kita harus jeda sejenak. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.
Kembali di Market Review, pemirsa, sebelum kami lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai wabah PHK ataupun jumlah PHK akibat COVID-19 yang selama ini sudah terjadi. Di antaranya adalah sebanyak 1,7 juta pekerja formal dirumahkan. Ini data kita kompilasi per 13 April 2020. Kemudian untuk pekerja formal yang di PHK sebanyak 49,4 ribu, 282 ribu pekerja informal yang usahanya terganggu, dan 100 ribu pekerja migran dipulangkan. Dan berikutnya adalah ini mengenai sektor industri yang terpengaruh COVID-19, diantaranya adalah pariwisata, kemudian pertambangan, keuangan, konstruksi, UMKM, transportasi, dan otomotif. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Bu Sinta. Bu Sinta, silakan dilanjutkan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa beliau kemudian tidak puas dengan kinerja menteri-menterinya pada saat pandemi ini. Silakan dilanjutkan, Bu Sinta. Ya, tadi kan pertanyaannya kan mengenai apa yang sudah didapatkan oleh pelaku usaha ya. Jadi tadi saya lanjutkan, mungkin tadi terpotong. Jadi kalau dari demand side-nya, memang ini kan COVID ada disrupsi ya, jadi demand shock dan supply shock. Dan dari demand side-nya sebenarnya yang dibutuhkan pengusaha adalah dari segi cash flow ini adalah pengurangan biaya, dan ini dilakukan pengenaan pajak, biaya tenaga kerjanya, kemudian biaya energi cost-nya, baik itu listrik, gas, dan lain-lain. Nah, ini juga sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Selain daripada itu juga yang namanya perbankan, kami butuh restrukturisasi kredit yang dimana sudah keluar juga POJK 11/2020. Dan juga kami juga membutuhkan tentu saja stimulus untuk modal kerja baru. Baik. Nah, kalau kita lihat selama ini kan realisasinya sudah disampaikan Ibu Kementerian Keuangan, jadi saya nggak usah mengulang kembali ya. Jadi memang itu sudah kelihatan berapa realisasi stimulus. Nah, memang ini yang jadi masalah utama, karena kalau stimulus tidak didapatkan, jelas akan mempengaruhi pelaku usaha untuk bisa melanjutkan usahanya. Kalau dari segi supply demand, kan kemarin itu dengan adanya PSBB memang banyak aktivitas yang terhenti. Tapi kan sekarang sudah bisa mulai pelan-pelan, mulai lagi ya, secara bertahap. Nah, dari supply side-nya itu dari dalam negeri kami juga butuh untuk bagaimana masyarakat bisa punya daya beli. Jadi kalau kita buka mall, buka retail, tapi kalau misalnya tidak ada daya beli masyarakat ya percuma juga ya, jadi perlu stimulus untuk peningkatan daya beli masyarakat maupun konsumsi pemerintah. Baik. Nah, kalau dari luar negerinya ya tentu saja kita bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan ekspor kembali. Nah, ini semua saya rasa menjadi faktor. Nah, bagaimana caranya pemerintah bisa stimulus ini bisa cepat sampai. Nah, saya mungkin memberikan contoh seperti yang restrukturisasi hutang. Saat ini kan memang baru saja ya, walaupun sudah sebenarnya konsep POJK itu sudah cukup lama keluar. Cuman kalau lihat realisasinya memang mungkin baru sebagian besar UMKM yang di bawah 10 miliar yang terbantu, tapi yang perusahaan-perusahaan di atas 10 miliar itu mungkin masih sedikit sulit gitu. Nah, sekarang kan pemerintah baru saja menunjukkan uang ke bank-bank himbara ya, jadi ke bank-bank pemerintah ini. Nah, bisa nggak sampai ke real sektor, itu pertanyaannya ya. Baik, dan bicara mengenai akselerasi dari penyaluran stimulus, sebetulnya apa yang atau input apa yang sudah disampaikan oleh pelaku usaha kepada pemerintah agar penyaluran ini, stimulus ini, apakah itu di supply side ataupun demand side, betul-betul cepat dilakukan, Bu Sinta? Ya, sebenarnya sini semua sudah kami sampaikan pemerintah. Koordinasi kami dengan pemerintah tidak ada masalah. Kenapa? Baik. Karena setiap kali kami selalu memberikan masukan. Masalah utama ada di lapangan. Jadi koordinasi pelaksanaan di lapangannya. Jadi kami sebenarnya mengusulkan kepada pemerintah supaya harus bisa lebih cepat gitu. Jadi mungkin disimplifikasi distribusi daripada stimulusnya gitu. Jadi langsung ya. Jadi kalau sekarang kan kalau melalui penahapan ya, jadi pertama pengeluaran kebijakannya dulu. Jadi kalaupun ada inisiatif bagus untuk memberikan stimulus, kebijakannya sendiri kan harus keluar. Untuk kebijakan aturan implementasinya. Nah, itu biasanya ada jeda lagi yang cukup lama gitu ya.
Nah, kemudian pada saat penyalurannya mungkin secara bertahap ada yang mungkin disalurkan dulu ke perbankan besarnya, kemudian nanti perbankannya mesti berikan penyaluran lagi kemana. Nah, ini yang secara bertahap tentu saja perbankan juga mempunyai sistem untuk bisa menyalurkan kreditnya ataupun merestrukturisasi kreditnya. Dan itu biasanya juga makan cukup banyak waktu, mungkin karena perbankan juga mengkhawatirkan adanya moral hazard. Faktor ini jadi kendala. Jadi kita mesti lakukan stress test. Jadi walaupun mungkin aktivitasnya sudah tutup, sudah tidak ada ya, seperti hotel sudah penuh, tapi tetap kan harus melakukan proses-proses itu gitu banyak. Nah, itu biasanya juga makan waktu kembali. Nah, yang paling penting mungkin juga sosialisasi, karena tidak semua pelaku usaha kan bisa mengetahui semuanya ya. Jadi sosialisasi ini harus saya rasa lebih banyak dilakukan juga oleh pemerintah. Jadi kalau kebijakannya sudah turun, bagaimana mendapatkan stimulus tersebut dan yang lain-lain, ini semua harus secara transparan dibuka oleh pemerintah. Baik, harus segera dibantu untuk teman-teman pengusaha yang membutuhkan. Jangan sampai mati dulu lalu baru dibantu, tidak akan berguna. Kira-kira seperti itulah yang disampaikan oleh Presiden. Betul. Ada diskresi yang direkomendasikan oleh Presiden agar stimulus-stimulus ini cepat tersalurkan. Menurut teman-teman pengusaha, kebijakan-kebijakan diskresi ini sebetulnya seberapa diperlukan sih, Bu Sinta? Saya rasa sangat diperlukan ya. Saya setuju dengan Presiden mengatakan we have to have a sense of crisis. This is not business as usual. Jadi ini bukan bisnis normal. Jadi kalau namanya crisis, itu namanya emergency juga ya. Jadi kalau kita pesawat udah jatuh, gimana nih emergency evacuation plan yang sangat penting gitu. Nah, ini yang saya rasa sama juga nih situasinya kalau kita mengambil analogi ini gitu. Jadi sense of crisis-nya ini harus ada di semua gitu. Jadi nggak bisa cuma memperhatikan kepentingan sendiri-sendiri, tapi gimana caranya supaya secara menyeluruh Indonesia biar bisa keluar daripada krisis ini gitu. Nah, ini yang saya rasa menjadi sangat penting. Makanya Presiden kan pernah juga menyebutkan kalau nggak salah kita ini seperti fighting ya, fighting bersama melawan COVID-19. Kita mau menang. Nah, kalau untuk menang kita perlu semua tools ya. Gitu, dan kita perlu semua prajuritnya untuk berperang bersama. Saya rasa itu yang jadi kuncinya. Sense of crisis-nya ini sangat penting. Kita nggak bisa nunda-nunda, kalau nggak kita udah keburu mati. Baik, ya mengenai sektor produktif sebaiknya diprioritaskan. Ini saya mengutip apa yang tadi sudah disampaikan oleh salah satu ekonom di awal acara, bahwa sebetulnya ketika stimulus disalurkan kepada sektor produktif, rekrutmen tetap kemudian dilakukan, artinya tidak ada layoff. Daya beli dari masyarakat ataupun karyawan juga dapat tetap terjaga. Mengenai point of view ini seperti apa, Bu Sinta? Ya, kita semua sudah tahu ya. Saya rasa ini saat ini kita sudah bicara banyak sekali, baik di media, di semua pelaku usaha juga sudah banyak bicara. Pemerintah pun sebenarnya saya yakin juga sudah tahu gitu. Jadi kalau Presiden itu marah itu lumrah gitu. Tapi Presiden juga sudah tahu sebenarnya masalahnya kenapa gitu itu tidak bisa cepat terrealisasi gitu. Nah, ini saya rasa kita udah nggak bisa banyak bicara gitu. Kita udah tahu semua solusinya seperti apa, tapi bagaimana mempercepat ini gitu. Nah, kalau fokus di UMKM dan padat karya, kami pelaku usaha sudah mengatakan setuju, jelas. Ini kan besarannya ada di situ ya. Nah, tapi how to-nya, bagaimananya, kita juga mesti lihat secara realistik gitu. Makanya tadi saya katakan, kalau yang kontrol di dalam negeri, pasti kita harus bisa melakukan. Tapi kalau yang di luar negeri, ya itu kemudian ada hal lain lagi gitu. Bagaimana luar negeri bisa juga melihat Indonesia sebagai negara yang mau bisa recover, bisa membantu mereka juga untuk mau prioritas Indonesia sebagai penyalur ya. Jadi misalnya kenapa produk-produk kita yang kapasitasnya sekarang sedang turun untuk ekspor itu bisa kembali lagi gitu. Nah, ini kan kita harus menunjukkan confidence daripada market gitu. Nah, confidence market ini juga mesti kita tunjukkan kepada masyarakat luar ya. Jadi nggak cuma di dalam kita sendiri. Baik, reaktivasi kegiatan usaha sejauh mana ini dapat membantu proses recovery di dunia usaha. Usai jeda berikut ini saya ingin kemudian mendapatkan update-nya seperti apa, Bu Sinta. Usai jeda tetap bersama Market Review. Kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Menahan badai PHK menjadi topik bahasan di Market Review hari ini. Bagaimana sebetulnya reaktivasi kegiatan ekonomi dapat membantu recovery dunia usaha yang memang sedang kesulitan menghadapi konsekuensi dari pandemi COVID-19. Bu Sinta, seperti apa optimisme di reaktivasi kegiatan ekonomi ini? Ya, jadi tentu saja kami apresiasi ya bahwa pemerintah sudah mulai melakukan relaksasi, jadi banyak wilayah sudah melakukan PSBB transisi di mana kami sudah bisa melakukan kegiatan ekonomi. Tapi tentu saja kan nggak bisa langsung balik normal, ini kan harus perlahan-lahan dan secara bertahap gitu. Jadi saya pikir ini sesuatu yang kita harus lalui dan yang paling utama adalah protokol kesehatan. Jadi kita kan harus hidup dengan COVID ini, berdampingan dengan COVID. Jadi sampai vaksin ditemukan kita tuh harus terus hidup berdampingan seperti ini. Untuk itu kalau kita ekonomi mau jalan dan juga wabahnya dikendalikan, protokol kesehatan menjadi sangat penting gitu. Ini yang harus masyarakat harus disiplin untuk mengikuti, termasuk pelaku usaha. Karena kalau nanti dampaknya negatif terhadap COVID-nya, jadi itu nanti ada wave kedua, ketiga, dan yang lain-lain, itu tentu saja akan berdampak kepada ekonominya juga. Jadi ini saya rasa kita semua harus sepakat gitu bahwa ini kita harus sangat disiplin dalam mengikuti aturan yang ada. Baik. Nah ini yang kami juga himbau kepada semua pelaku usaha maupun masyarakat secara menyeluruh. Baik, sejauh ini kedisiplinannya seperti apa, Bu Sinta? Ya, jadi memang kalau saya lihat sebenarnya semua pelaku usaha sebelum memulai kembali aktivitas kemarin sudah punya semua SOP-nya ya. Jadi itu semua diikuti sesuai dengan arahan pemerintah. Tentu saja untuk usaha kecil menengah mungkin lebih sulit untuk mengikuti karena memang banyak juga tambahan-tambahan biaya yang harus diincur ya untuk pada saat kita memulai aktivitas gitu. Nah ini yang mungkin juga harus diperhatikan gitu. Tapi pada prinsipnya saya rasa sebisa mungkin mereka pasti mau mengikuti. Nah, masyarakat secara menyeluruh mungkin itu juga tugas pemerintah kalau melihat kondisi di pasar, di anak ya sekarang sudah dilakukan banyak rapid test ya. Saya rasa dari situ baik sekali gitu. Cuman memang banyak masyarakat mungkin yang juga di wilayah-wilayah yang terpencil mungkin belum begitu mengerti gitu loh apa bahayanya seperti apa COVID ini. Dan juga saya mau tegaskan mengenai penyediaan fasilitas kesehatan. Saya rasa ini sangat penting ya pemerintah daerah terutama untuk melihat bagaimana availability daripada fasilitas kesehatan yang ada karena ini memegang peranan yang kunci untuk bisa kita melaksanakan aktivitas kembali. Baik, tadi Anda sempat menyampaikan sebetulnya untuk bisa fighting di kondisi pandemi COVID-19 ini adalah kita punya amunisi yang lengkap. Untuk teman-teman yang sudah melakukan reaktivasi kegiatan industri, tentu saja membutuhkan keberadaan dari bahan baku yang mungkin banyak diimpor. Soal bea masuk, impor, dan lain sebagainya untuk bahan baku, ada isu nggak Bu Sinta pada saat pandemi ini? Supaya betul-betul teman-teman pengusaha di dalam negeri, amunisinya lengkap. Ya betul. Jadi sebenarnya pemerintah sudah memberikan juga stimulus fiskal dan itu termasuk PPh import ya, pasal 22 ya. Jadi PPh 22 maksudnya PPh 22. Jadi PPh import ini sudah diberikan juga. Jadi banyak juga importer sudah memanfaatkan itu untuk import bahan bakunya untuk produksi gitu. Cuman memang yang masalah sekarang ini kan lebih banyak kalau import itu cost of import ya. Jadi biaya produk raw materials yang diimport ini kita kan sangat depend banget nih, tergantung banget kepada import. Nah, biayanya itu ternyata meningkat. Jadi import seperti farmasi ya, walaupun sebenarnya pasarnya cukup meningkat, tapi biaya bahan bakunya tuh sangat tinggi, hampir naik 300% gitu. Jadi ini kan mempengaruhi juga gitu ya kompetitivitas kita. Jadi dalam satu sisi ini juga menjadi kendala karena kita sangat tergantung bahan baku import. Nah ini yang kemudian menjadi kunci. Jadi industrialisasi ini juga wake up call buat kita. Bahwa kita sangat tergantung terutama dengan China ya. Bagaimana kita bisa diversifikasi dan industri kita sendiri harus kita bangun di dalam negeri gitu. Jadi ini sekarang baru
semakin terasa dengan adanya COVID ini bahwa sebenarnya pekerjaan rumah kita ini masih banyak untuk bisa menguatkan industrialisasi kita terutama untuk bahan baku. Baik, apalagi untuk negara-negara yang memang mengekspor bahan baku dari negara mereka ke Indonesia, mereka juga melakukan pembatasan produktivitas karena memang mereka juga di sana sedang melakukan lockdown ataupun pembatasan kegiatan ekonomi. Baik. Ya, dan juga mungkin logistik cost, saya rasa itu juga harus diperhatikan. Ya. Dan yang penting perizinan ya, saya rasa pemerintah juga mesti lihat kalau yang tadi dikatakan oleh Presiden State of Crisis, berarti perizinan ini semua harus dipermudah gitu supaya lebih cepat. Karena sekarang kalau kita ada ordernya, yang penting kita harus jalanin ya kan. Jadi mungkin perizinan ini juga kami mohon pemerintah bisa dukung untuk mempermudah bagi pelaku usaha untuk melakukan usahanya. Sedikit mengenai logistik cost, Bu Sinta. Sejauh ini pada saat pandemi, sejauh mana kemudian stimulus ataupun mungkin hal-hal yang mempermudah aktivitas logistik bisa memberikan support kepada teman-teman pengusaha? Iya, jelas. Jadi saya pikir logistik ini memegang peranan yang sangat penting. Tapi yang kalau kita katakan stimulus, let's prioritize deh stimulusnya ya. Jadi maksudnya sekarang stimulusnya secara saya rasa yang paling utama adalah untuk membantu cash flow kita gitu. Jadi itu yang nomor satu yang kita harus minta pemerintah untuk dukung, untuk percepat. Nah, kalau tentu saja biaya-biaya itu juga yang mungkin bisa dibantu bagaimana caranya, misalnya sekarang kalau logistik ya, kami sekarang mendengar bahwa semua ada tambahan cost untuk melakukan rapid test misalnya. Itu kan biaya tambahan lagi untuk logistik cost kita gitu. Nah, ini saya rasa yang mungkin ada hal-hal kecil tapi pemerintah bisa lebih memperhatikan gitu. Bagaimana membantu supaya janganlah biaya juga menjadi tambah tinggi. Akhirnya biaya untuk pengangkutan itu lebih tinggi rapid testnya daripada biaya pengangkutannya misalnya gitu ya. Ini yang saya rasa harus menjadi perhatian juga gitu. Jadi ini persoalan yang sangat besar, tapi yang sekarang kan sudah diidentifikasi. Jadi yang penting sekarang begini, bukannya kita nggak tahu, sekarang kita udah tahu kita mesti ngapain. Yeah. Nah sekarang tinggal bagaimana ini harus cepat bisa dilaksanakan dan tepat waktu dan targeted. Jadi targetnya itu sesuai dengan target yang mau dicapai gitu. Jadi siapa yang mesti dapat gitu. Nah ini yang saya rasa mesti lebih diperhatikan saat ini. Baik, Bu Sinta, singkat bagaimana momen reaktivasi kegiatan ekonomi ini betul-betul dapat dimanfaatkan secara maksimal dan pada ujungnya dapat meminimalisir keputusan untuk melakukan PHK kepada karyawan-karyawan di Indonesia. Ya, jadi saya rasa jelas yang nomor satu ini kita harus sama-sama disiplin ya, bahwa ini COVID-19 ini adalah satu krisis yang harus kita hadapi bersama. Jadi untuk itu kita harus bisa disiplin untuk bisa mengikuti aturan-aturan main, untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi secara bertahap. Kedua, harus diberikan stimulus-stimulus yang cepat dan bisa terrealisasikan. Dan tepat sasaran, tepat waktu, karena sekarang ini juga harus dipercepat. Dan yang ketiga adalah bahwa kita harus melihat Indonesia ini sebagai satu negara yang kita juga harus terus memperhatikan kompetisi dan daya saing kita gitu. Karena pada akhirnya ini juga tidak hanya satu problem dalam negeri, tapi kita juga harus meningkatkan penunjukan confidence luar negeri terhadap kita gitu. Jadi saya rasa ini juga kita harus menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar serius menangani COVID-19 ini dan bagaimana pelaku usaha bisa bersama-sama pemerintah untuk memenangkan perang inilah. Ini yang namanya menangkan COVID-19. Baik, Bu Sinta, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama Market Review. Sukses untuk dunia usaha di Indonesia. Sehat selalu, Bu Sinta. Selamat pagi. Ya, pemirsa, tetap di Market Review. Usai jeda kami akan kembali dengan perbincangan lainnya mengenai PHK yang juga kemudian banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan digital. Usai jeda.